Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Miklo Arianto dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2024 1010 2042 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Negeri Jember. Jadi langsung saja kita masuk ke modul minggu 11 pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan materi fungsi where dan agregatnya. Dan agregat maksudnya. Jadi yang pertama ini langsung saja soalnya sudah saya copy paste dan juga jawabannya sudah tinggal dijadikan kode. Jadi langsung aja, waktunya sangat terbatas. Jadi yang pertama tampilkan customer yang berasal dari Brazil, mudah saja. Yang pertama select bintang di mana akan menampilkan semua kolom dan semua baris dari tabel customer, di mana dengan syarat where itu untuk menentukan syarat country-nya sama dengan Brazil. Jadi langsung aja kita jalankan. Di sini country-nya pasti akan sama dengan string Brazil. String yang kita tentukan di sini. Kalau misal kita tentukan bukan Brazil, misal Italia mungkin ada lagi. Italia. Nah, berarti di sini semuanya country-nya juga Italia. Seperti itu. Jadi cukup jelas. Lanjut ke tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, jadi mudah saja. Jadi di tabel products itu ada yang namanya discontinue, dan kalau discontinue sama dengan 1 maka produk tidak diproduksi lagi. Nah di sini makanya syaratnya berdiscontinue sama dengan 1. Kita jalankan coba. Nah ini discontinue sama dengan 1 semua, berarti produknya sudah tidak dilanjutkan lagi atau tidak diproduksi lagi. Lalu ke nomor 8, tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah di sini kita tidak pakai yang namanya select bintang lagi, karena kalau kita pakai select bintang itu akan menampilkan yang namanya semua kolom ya. Tapi di sini yang diminta cuma supplier ID-nya, nama perusahaan sama alamat lengkap. Alamat lengkap terdiri dari address, city, region, postal code, dan country. Kita coba jalankan. Nah ini yang ditampilkan tuh cuma address, city, region, dan postal code. Yang dari country-nya tuh Kanada. Seperti itu. Sementara kalau misal kita tampilkan semua, supplier tuh ada banyak kolom lainnya seperti kolom fax, phone, country, homepage, contact name, contact title. Seperti itu. Oke, rasa cukup jelas. Yaitu kita lanjut masuk ke sebab yang kedua, yaitu mengenai wildcard and left. Nah, di sini kita bisa menentukan misal di suatu baris itu kolom ini ada gak huruf ini, ada gak kata ini. Kalau misal ada, nah itu yang ditampilkan. Ini syaratnya itu tampilkan nomor 6 tuh, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD seperti ini. Nah, komponen 6 I like LTD. Nah, karena mengandung kata ya, berarti bisa di tengah, di awal ataupun di akhir. Untuk itu kita pakai yang persennya itu mengapit hurufnya atau katanya. Rasanya bebas. Nah, ini di sini sudah kelihatan kalau ini mengandung LTD. Sementara kalau misal pakai like itu bedanya case sensitif. Jadi kalau misal like itu ininya harus sama. Jadi kalau misal ada huruf kecil besarnya itu harus sama. Nah, tapi yang LTD tadi yang besar semua, LTD-nya itu tidak ditampilkan. Nah ya seperti itu. Yang LTD ada ditampilkan. Jadi nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah di sini kita yang diperkenalkan sama yang namanya substring. Substring itu anda apa? Substring itu untuk memisahkan atau mengambil sebagian dari string yang ada. Jadi di first name ini kan lengkap tuh, misal ada Andrian gitu, maka yang diambil tuh cuma sebagiannya saja, misal An atau Andriannya. Nah, untuk substring itu kita tentukan dulu stringnya apa aja. Ini jadi nggak mesti harus kolomnya. Ini kan nama kolom. Bisa saja ini diisi string doang atau ya string doang bebas. Nah, kemudian setelah koma yang selanjutnya itu adalah indeks, dimulainya indeks. Beda dengan indeks di yang namanya Python atau bahasa pemrograman lain tuh mulainya dengan 0. Tapi kalau di SQL itu mulainya dari 1. Jadi kita mulai dari indeks 1, terus setelahnya itu setelah komanya selanjutnya itu banyaknya karakter. Jadi kalau misal 1 berarti cuma 1 karakter yang diambil dari indeks pertama. Kalau misal 1 berarti huruf pertama doang ini. Kalau misal 2 berarti 2 huruf pertama. Kita coba aja lanjut karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini sudah sesuai ya. Dimana substring first name kurang dari substring last name. Kalau bisa kalian cek ini A
kan secara ASCII ini kan lebih kecil daripada F, ini J lebih kecil dari L, M lebih kecil dari P. Atau kita coba seperti ini, gimana hasilnya? Nah, ini N lebih besar dari D, S lebih besar dari P, seperti itu. Oke, cukup. Dan kita tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya sama dengan contract name-nya. Kita coba. Sama seperti yang tadi, kita ambil substring huruf pertamanya pakai yang ini, substring contact company name, contact name, substring 1,1. Nah, bedanya tadi pakai kurang, ini harus sama dengan. Kita coba cek tes. Nah, cuma ada satu company, yaitu Mayumis dengan kontaknya Mayumi Ohno. Itu berasal dari Jepang ya. Sudah jelas dari namanya Mayumi. Oke, cukup jelas. Kita masuk ke yang namanya where kolom bertipe tanggal. Cuma ada 2 soal untuk bertipe tanggal ini. Yang pertama, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Mudah saja. Jadi hire date harus lebih dari 1992 bulan Desember tanggal 10. Seperti itu. Memang penulisannya seperti ini ya. Jadi tahun 4 digit, kemudian bulan 10 2 digit, kemudian tanggal 2 digit. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa dilihat nih ya, hire date-nya pasti lebih dari 1992 12 10. Sementara kita coba cek kalau misal semuanya ditampilkan. Apakah ada yang dari yang ini ada nih. Dari 1992. Ini 1992 04 08. Ya, jadi emang ada yang urutannya tuh yang sebelum 10 Desember 1992. Oke, kita kembalikan lagi ini jadi komen. Lanjut ke nomor 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi langsung saja. Ini kita tampilkan semua dari tabel orders, di mana ship date dikurangi order date itu lebih dari 10. Sebenarnya ada cara lain yang pakai X itu, pakai fungsi X, terus ship date, order date, sama saja, tapi saya lebih suka yang ship date dikurangi order date. Nah, ini kalau kalian cek juga ini pasti kurang lebih dari 10. Ini 4 ke 16, ini 12, ini 11 ke 23 12, ini 11 ke 30 11, ya semuanya sama lah, lebih dari 10. Selesai. Kemudian kita masuk ke OR. Jadi logika OR juga bisa dipakai di fungsi where, syntax where. Ditampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Jadi di tabel orders itu ada yang namanya reorder level. Reorder level nih kalau nggak salah produk di tabel produk. Reorder level nih kalau nggak salah nih berapa kali dia dipesan lagi sama company. Dan in stock itu berarti stoknya ya, stok di dalam penyimpanan perusahaan Northwind ini, perusahaan mungkin. Nah, itu lebih dari 100. Kita coba cek. Nah, kalau OR itu jadi menampilkannya tuh bisa satu syarat antara reorder level kurang dari 10 atau ini stok lebih dari 100. Bisa dua-duanya. Kita cari yang dua-duanya ditampilkannya. Jadi kurang dari 10 dan lebih dari 100. Kita cari. Ini lebih dari 100 tapi lebih. Nah, ini. Kan 2 syarat terpenuhi. Jadi reorder levelnya kurang dari 10, dan sisanya lebih dari 100. Seperti itu. Beda dengan N. Nanti setelah ini sebabnya mengenai N. Nah, di sini nomor 6 ini beda sendiri. Saya tadi agak kesusahan ngerjainnya. Yaitu tampilkan hanya nama, masa kerja, serta usia employee. Nah, ini beda. Tidak langsung ngambil dari tabelnya, tapi kita harus bikin sendiri. Nampilkan sendiri. Coba kita jalankan. Nah, ini. Jadi, ada fungsi yang namanya X, di mana itu bisa nampilin current date sama tanggal yang ditentukan. Jadi kalau misal hire date-nya itu 29 tahun yang lalu, ya tampilnya 29 tahun yang lalu. Sebenarnya ini bisa gak sih kalau misal kayak gini? Delete current
date dikurangi hire date. Bisa gak? Kita cek ya. Oh, ternyata yang keluar itu ini kayaknya jumlah hari. Jadi gak bisa. Bisa sih, tapi kalau yang keluar hari ya pasti nanti kita harus konversikan lagi. Nah, kalau gini. Nah, apa yang salah aku? Kan tadi sudah bener kan ya? Nah, memang kadang-kadang gini nih. Harus di refresh dulu. Itu aja. Nah, untuk syaratnya itu kita ekstrak dulu tahunnya. Jadi ini kalau misalnya ini ditampilkan tuh hanya menampilkan tahunnya doang. Jadi kalau misalnya ini hire date, extract year, hire date, ini yang keluar nih kalau misal di tabel 1 nih 29, cuma 29. Ini kan nggak ada yang lebih dari 35 nih. Berarti yang terpenuhi cuman yang syarat di sebelah kanan, yang sebelahnya nih, yang usianya lebih dari 60 tahun. Berarti itu. Lanjut, waduh, apa tuh yang berubah? Oke, kembali lagi. Nah ini. Lanjut ke soal nomor 7. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma gunakan in. Jadi kita pakai in ya. Jadi sebenarnya ini kan juga or ya. Jadi kalau misalnya dituliskan juga pakai in, city sama dengan London, or city sama dengan Seattle, or city sama dengan Tacoma. Tapi kalau pakai in kita lebih simple. Cuma tinggal nulis apa aja city-nya yang termasuk. Dan ya itu sama kayak tadi yang city sama dengan London, or city sama dengan. Nah, kalau gak Seattle ya Tacoma, kalau ya gak London, seperti itu. Sama seperti or, cuman lebih simpel. Bisa kalau misal banyak data pakai in. Nah, ini masuk ke sebab or, sebab n ya. Ini nomor 5, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember. Sama, 25 Desember 1996 tadi. Dan ada syaratnya. Dan yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, ini sama ya. Ship date dikurangi order date paling lambat 20 hari, maka pakai kurang dari sama dengan. Kita coba jalankan. Nah, ini setelah order date-nya ini pasti setelah 1996 12 tanggal 25 nih. 26, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 30. Jadi setelah tanggal 25 Desember 1996. Terus ini juga jarak antara order date dan ship date-nya paling lambat 20 hari ini, kurang dari 20 hari atau ada yang sama dengan 20 hari juga bisa. Jadi cukup sekian. Lanjut ke nomor 6, tampilkan produk yang discontinue dan lebih dari stoknya lebih dari 0. Udah saja discontinue sampai dengan 1 di mana tidak diproduksi lagi. Kemudian unit stoknya lebih dari 0. Kita jalankan saja, ini juga sudah cukup jelas ya. Jadi ini unit stoknya lebih dari 0 dan discontinue sampai dengan 1. Jadi ini udah tidak diproduksi lagi tapi masih ada stoknya. Gak laku lah. Makanya nggak diproduksi lagi. Kemudian tampilkan produk yang ID-nya genap dengan harga di atas $5. Jadi kalau untuk menentukan genap atau ganjilnya tuh pakai modulus 2 ya. Jadi produk ID di modulus 2, produk ID ini kan integer ya. Kalau di modulus 2 sama dengan 0 itu berarti genap. Sementara kalau di modulus 2 sama dengan 1 itu berarti ganjil. Kita coba jalankan. Dan di sini unit price-nya harus lebih dari 5. Nah, ya, ini tampilnya genap semua. Kemudian ini unit price-nya lebih dari 5. Seperti itu. Ini kalau tadi saya cek ya, ini cuma ada satu yang kurang dari 5, 4,5 di produk ID 24. Nah, di sini kan ke skip tuh. Produk ID-nya 24 ke skip. Soalnya harus di atas $5. Kemudian tampilkan produk yang harganya antara 5 sampai 10. Bisa pakai Bitwin. Nah, ini Bitwin juga baru nih ya. Kalau di Python tidak ada. Di SQL ada nih, pas SQL. Nah, jadi unit price-nya tuh pasti harganya tuh antara 5 sampai 10 sudah pasti. Isi saja unit price between 5 and 10. Udah nih. Jadi kalau pakai between tuh 10-nya juga termasuk ya. Jadi pakai tanda yang kurang dari sama dengan. Bukan pakai yang kurang doang. Bisa kita lihat. Bisa kita cek ya unit price-nya itu antara 5 sampai 10 semua. Lanjut cepat.
Kemudian kita tampilkan, nah ini sudah masuk ke sebab yang baru nih. Jadi ada 2, and dan or nih. Ini gabungan ini. Jadi langsung nomor 4. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 ini ya. Sama kayak tadi. Kemudian ship date-nya harus antara 20 sampai 30 hari. Kita pakai between. Jadi ship date dikurangi order date between 20 and 30. Jalankan. Nah, order dates-nya ini pasti lebih dari 25 Desember 1996. Kemudian jarak antara order date dan ship date ini pasti antara lebih dari 20 dan kurang dari 30. Mereka percaya cek sendiri. Jadi saya rasa cukup jelas apa yang kurang. Kemudian tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, untuk yang ini pastinya pakai yang between tadi ya. Jadi between itu juga bisa dipakai buat tanggal. Kemudian dikirim ke Brazil atau Italia. Nah, kalau dilihat di Northwind ini, Northwind itu di tabel orders itu ada yang namanya ship country. Nah, ship country ini yang kita tentuin Brazil atau Italianya. Jadi ship country ini kan tujuan negara. Kalau kita cek ini antara kalau ke Brasil ya Italia, nggak mungkin ke Kanada atau ke Belanda atau ke yang lain, Indonesia mungkin nggak ada. Dan ini tanggalnya ya, order date-nya, required date-nya nih, dan harus dikirim, yang harus dikirim kan, berarti itu required date. Nah itu pasti antara tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Terakhir kan 23 Desember 1997 ya, setelah 25 tidak ada. Lanjut, kita jadikan komen lagi. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 6, sebab ke 5 ya ini. Sebab ke F. Sebab ke F itu ke 6. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, jadi untuk usia sama kayak yang tadi ya. Kita pakai ekstrak, ambil tahunnya doang, dan kalau misal itu antara 50 sampai 60 itu akan ditampilkan dengan syarat itu city-nya antara Seattle atau New York. Nah, kalau dijalankan tidak ada, karena tidak ada yang memenuhi, kecuali kalau ini misalnya ini 70 ya, ada satu. Nah, jadi saya juga sudah nyoba, usianya tuh lebih dari 60 tahun, maka dari itu sebenarnya ada lagi satu lagi, usianya lebih dari 60 tahun, lebih dari 70 tahun malah ini. Kelahiran 1948. Jadi kalau misal, nah kalau city-nya tuh cuma ada Seattle, New York tidak ada city-nya, dia jadi tidak punya pegawai yang asalnya dari New York, cuma dari Seattle aja pegawainya yang ada. Dan kebanyakan dari London. Tadi kan ada 9 doang tuh ya pegawainya ya. Jadi kalau misal between 50 and 16, kemudian city-nya dari Seattle atau New York, itu gak nemu. Tapi kecuali kalau misal si ini city-nya nggak dari Seattle atau New York, ada 3 malah, tapi city-nya dari mana tuh, London atau Cleveland. Nah, jadi ya halnya tidak ada yang memenuhi city-nya di Seattle atau New York dengan usia between 50 and 16, makanya tidak ada. Nah, akhirnya semua modul sudah terjawab, semua soal di modul sudah terjawab di minggu 11 ini, dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul selanjutnya kalau ada, atau mungkin di final project mungkin ya. Sekian dari saya. Ciao.